ini di Jawa Barat juga, jadi ada sejumlah pria di Tasikmalaya yang menjadi sasaran amuk massa lantaran mereka diduga sebagai penagih utang atau debt collector. Bahkan 3 unit sepeda motor korban ini juga dibuang ke dalam jurang oleh para pelaku. 3 unit sepeda motor ini jadi sasaran kemarahan warga di Uruk, Tasikmalaya, Jawa Barat. Bahkan sepeda motor yang diduga milik penagih utang dibuang ke sungai oleh warga. Sementara itu 2 dari 7 orang yang diduga sebagai penagih utang jadi sasaran amuk massa. Aksi massa di pinggir jalan ini menjadi tontonan warga. Sebelumnya 7 orang yang diduga penagih utang dari sebuah perusahaan pembiayaan memberhentikan pengendara motor yang melintas. Informasi yang kita dapatkan ada 7 orang, namun yang pada saat kami datang di TKP itu terdapat 2 orang yang sedang dikurung massa. Saya bersama anggota, 7 orang anggota untuk mengamankan kedua orang tersebut. 3 motor yang dirusak massa diambil oleh aparat kepolisian dan dibawa ke Mapolresta Tasikmalaya. Hingga kini aparat Polsek Kawalu masih melakukan penyelidikan. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Nah, sebenarnya di luar dari kasus yang tadi, kalau di KUHP sendiri juga hukum Indonesia kan juga mengatur soal debt collector ini dilarang, kan suka mengambil secara paksa begitu Ustaz ya. Kalau dalam Islam sendiri sebenarnya hukum dalam menagih utang, tata cara yang benar yang baik itu seperti apa Ustaz? Jadi kalau profesi debt collector itu kan sebenarnya dia mewakili pihak kreditor ya untuk menagih uang. Ya, untuk menagih uangnya. Itu sebenarnya profesi itu sebenarnya boleh-boleh saja ya. Kita menggunakan jasa seseorang untuk menagih utang kita pada orang lain ya. Tetapi kan persoalannya debt collector ini berkonotasi negatif ya, karena seringkali menggunakan pemaksaan ya, kadang-kadang kekerasan. Nah ini yang kemudian dalam KUHP tadi itu ya, atau dalam undang-undang kita itu dilarang ya. Tetapi sebenarnya sah-sah saja kita menggunakan jasa itu. Hanya memang perlu adabnya, perlu etikanya ya. Jadi di sini misalnya tidak boleh menggunakan kekerasan ya. Bahkan sebenarnya kreditor di saat orang yang meminjam ya itu dalam keadaan kesulitan, tidak bisa mengembalikan uangnya, itu tidak boleh dipaksa dengan kekerasan. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah. Kalau orang yang meminjam itu kesulitan, tidak bisa mengembalikan, maka beri tenggat waktu gitu sampai dia memiliki kemudahan. Jadi prinsipnya pinjam meminjam itu, utang piutang itu harus atas dasar qardhan hasanan. Jadi pinjaman yang baik begitu ya. Tidak boleh ada unsur kezaliman di situ, baik dari pihak yang meminjamkan maupun yang pinjam. Yang pinjam ini juga nggak boleh kalau misalnya dia sudah punya kemampuan untuk mengganti, dia mampu, itu nggak boleh menunda-nunda itu. Menunda-nunda pembayaran hutang itu juga zalim ya. Dalam satu hadis dikatakan matlul ghaniyyi zulmun, penguluran atau menunda-nunda pembayaran dari seorang yang mampu itu zalim. Jadi ini dari dua belah pihak sebenarnya ya. Yang menagih itu tidak boleh menggunakan kekerasan. Kalau orangnya itu tidak mampu, beri tenggat waktu sampai ada kemudahan. Lalu kemudian yang meminjam itu juga tidak boleh mengulur-ngulur kalau dia sudah punya kemampuan untuk membayar hutangnya. Jadi kedua belah pihak harus punya peran begitu ya. Tapi yang saya dengar Ustaz, apakah juga ada dibebankan kewajiban terhadap kreditur si yang pemberi utang? Kalau yang berutang memiliki kewajiban untuk membayar, apakah kreditur ini berkewajiban untuk menagih Ustaz dalam Islam? Ya betul, itu ya boleh karena itu kan hak milik dia ya. Dia berhak untuk menagih. Apalagi kalau sudah melebihi tenggat waktu yang disepakati, jadi dia berhak untuk menagih. Cuma cara menagihnya itu juga tidak boleh menggunakan kekerasan ya, tidak boleh dengan paksaan. Dan juga dia harus memperhatikan orang yang meminjam, debitornya itu ya. Oh, jatuhnya hanya sebagai hak begitu Ustaz ya. Kita tidak punya kewajiban untuk mengingatkan agar si penghutang ini dapat segera membayar begitu. Ya dia harus menagih. Dia boleh tetap menagih, harus menagih. tapi kalau tidak mampu jangan dipaksa. Nah pemaksaan itu hanya bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum, oleh pengadilan dan lain sebagainya ya. Jangan main hakim sendiri juga.
Nah, kalau dalam kasus misalnya si yang berutang, si debitur ini kabur begitu, Ustaz, tidak punya etikat baik untuk membayar begitu. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, tindakan kabur, ya baik karena tidak mampu ataupun karena dia ingin menghindar, walau dia mampu karena dia mampu tapi menghindar gitu ya. Ini adalah bentuk kezaliman, bentuk kezaliman. Tetapi untuk menghukumnya dalam sebuah negara hukum, ya tidak boleh main hakim sendiri juga ya. Jadi tetap bisa laporkan ke aparat penegak hukum, biar aparat yang menindaknya. Baik, jadi setelah kita mengingatkan, menagih, ya kita serahkan kepada tim berwajib begitu, Ustaz ya. Baik.